Pernah nggak sih kamu ngerasa lelah banget? Padahal seharian ini kamu nggak ngelakuin apa-apa yang berat. Lelahnya bukan karena badan kamu yang bekerja, tapi pikiran kamu yang sedang berperang. Perang melawan hal-hal yang sebenarnya nggak pernah bisa kamu menangkan. Kita sering banget habiskan energi bertahun-tahun cuma untuk mencoba mengubah opini orang lain. Memaksa situasi berjalan sesuai rencana. Atau berharap dunia ini berhenti berisik demi kenyamanan kita. Dan ketika dunia nggak ngikutin, yang terjadi kita malah marah. Kita kecewa, kita overthinking berhari-hari. Nah, di video ini kita bakal bahas satu teori psikologi yang sederhana banget. Tapi kalau kamu paham dan praktekin, ini bisa ngubah cara kamu menghadapi hampir semua masalah dalam hidup. Teori ini namanya let them, atau dalam bahasa kita, biarkan saja. Tapi tunggu dulu, sebelum kamu skip karena kayaknya terlalu simple, dengerin dulu sampai habis. Karena yang kita bakal bahas di sini bukan sekedar pasrah. Ini lebih dalam dari itu. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita perlu paham dulu. Kenapa sih kita begitu susah untuk melepaskan kontrol? Secara psikologis, manusia punya kecenderungan alami yang disebut illusion of control. Kita merasa kalau kita cukup mikir, cukup khawatir, atau cukup mengatur, maka hasilnya bakal sesuai keinginan kita. Yang padahal realitanya begini. Kamu nggak bisa mengontrol apa yang dipikirkan orang lain tentang kamu. Kamu juga nggak bisa mengontrol masa lalu. Dan kamu bahkan nggak bisa mengontrol sepenuhnya masa depan. Satu-satunya hal yang 100% ada di bawah kendalimu adalah respon kamu sendiri. Nah, disinilah masalahnya. Kita sering menghabiskan energi cuma buat hal yang nggak bisa kita kontrol. Ketika hasilnya nggak sesuai, kita malah frustasi. Kita malah capek sendiri. Kita malah nyalain diri sendiri, atau malah mungkin nyalain orang lain. Tapi di titik ini muncul pertanyaan penting. Kalau kita nggak bisa kontrol orang lain, terus kita harus gimana? Dan kalau kita nggak bisa kontrol orang lain, berarti kita harus pasrah dong. Nah, di sini banyak orang yang salah paham. Let them itu bukan pasrah dalam arti kalah. Ini bukan tentang menyerah. Ini tentang strategi penghematan energi mental. Teori ini dipopulerkan oleh Mel Robbins, seorang penulis dan pembicara motivasi. Dan intinya sederhana banget, tapi ngena. Let them itu sebenarnya cuma 2 kata. Tapi 2 kata ini punya kekuatan untuk menghentikan perang di kepala kamu. Coba perhatikan pola pikir kita. Biasanya kita sering banget pakai kata harusnya kan? Contoh, mereka harusnya ngerti aku. Dunia harusnya adil. Mereka harusnya jangan gitu dong. Setiap kali kamu pakai kata harusnya, sebenarnya kamu lagi berdebat sama realita. Kamu lagi marah sama dunia. Karena dunia nggak sesuai sama ekspektasi kamu. Dan disinilah let them mulai masuk. Nah, teori let them mengajak kita ganti kata yang tadinya itu harusnya, ya dibiarkan. Contoh, mereka nggak ngerti, let them. Mereka nggak setuju, let them. Situasinya berantakan, let them. Tapi ini bukan berarti kamu nggak peduli ya. Ada perbedaan besar antara melepaskan kontrol dengan melepaskan tanggung jawab. Jadi let them itu, kamu tetap usaha maksimal, tapi kamu nggak memaksa hasilnya harus sesuai keinginan kamu. Kamu tetap peduli, tapi kamu nggak mencoba mengendalikan orang lain. Oke, sekarang kamu udah paham konsepnya. Tapi ada satu hal yang lebih penting. Gimana cara ngejalaninnya di kehidupan nyata? Karena jujur, bilang aja itu gampang, tapi melakukannya itu susah. Berikut 3 langkah konkret yang bisa kamu langsung praktekin minggu ini. Pertama, sadarilah kamu mulai frustasi. Frustasi itu sebenarnya alarm. Alarm yang bilang,
Hei, kamu sedang mencoba mengkontrol sesuatu di luar jangkauanmu. Jadi setiap kali kamu merasa marah atau kecewa, tanya diri kamu, apakah ini ada di bawah kendaliku? Kalau jawabannya enggak, itu tandanya kamu perlu let them. Kedua, ganti pertanyaanmu. Biasanya kita bertanya, kenapa dia tidak mengerti? Atau kenapa ini terjadi padaku? Pertanyaan ini fokusnya pada orang lain dan pada masalah. Coba kita ganti menjadi, apa yang harusnya aku lakukan agar saya tetap tenang walau dia nggak ngerti? Atau, apa yang bisa aku kontrol di situasi ini? Ini tanpa sadar menggeser fokus dari mereka kembali ke kamu. Karena hanya dirimu yang bisa kamu kontrol. Masuk ke langkah yang terakhir. Ini yang paling penting. Ketiga, fokus pada usaha terbaikmu, lalu lepaskan hasilnya. Contohnya, kamu sudah presentasi dengan data yang terbaik, itu bagus. Lalu audiensnya bosan, let them. Kamu sudah jadi teman yang terbaik, itu bagus. Tapi mereka malah menjauh, let them. Nilai kamu ada pada usahamu, bukan pada validasi mereka. Sekarang kamu udah paham 3 langkahnya. Tapi sebelum kamu tutup video ini, aku mau kamu ingat sama satu hal. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mencoba meyakinkan orang yang tidak mau mengerti, atau memaksa situasi yang memang tidak bisa dipaksa. Teori let them adalah seni membebaskan diri. Ketika kamu berkata biarkan saja, kamu sebenarnya sedang berkata pada dirimu sendiri, aku memilih damai daripada benar. Aku memilih tenang daripada mengendalikan. Jadi minggu ini, coba deh kamu praktekin 1 kali aja. Saat ada yang nggak sesuai sama rencana, tarik nafas dan bisikan, let them. Lalu, lihat apa yang terjadi. Biasanya dunia nggak runtuh kok. Justru kamulah yang akhirnya bisa bernapas lega. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman yang lagi butuh diingetin buat let them. Sampai jumpa di obrolan berikutnya.